Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita absensi dulu ya. Apa ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Kelas ini selalu full ya kalau pelajarannya Ibu. Bagus. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam drama. Kalian masih ingat kan pengertian unsur intrinsik itu apa? Ya, betul sekali. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun atau pembentuk dalam drama yang berasal dari dalam. Itu ada tema, penokohan, alur, setting, amanat, dan lain-lain. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas unsur intrinsik, ada alur, konflik, lalu penokohan. Kalian bisa buka buku paket halaman 7 ya. Di situ ada penjelasannya semua lengkap. Ya, yang pertama itu ada unsur intrinsik alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin satu cerita yang dihadirkan oleh si pengarang. Lebih jelasnya, alur itu jalan cerita atau rangkaian cerita dalam sebuah drama. Jenis-jenis alur sendiri itu ada 3 macam, yaitu ada alur maju, mundur, dan campuran. Yang pertama, ada alur progresif atau alur maju. Nah, alur maju ini yaitu peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis atau runtut. Jadi jalan ceritanya itu runtut dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, cerita dimulai dari tahap awal yaitu ada penyituasian, pengenalan, lalu pemunculan konflik. Yang kedua ada tahap tengah yaitu konflik mulai meningkat, kemudian klimaks. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian konflik. Nah, jenis alur maju ini adalah alur yang paling sering digunakan oleh para pengarang karena jalan ceritanya itu mudah dipahami dan mudah diikuti oleh para penonton atau penikmat. Kemudian yang kedua ada alur flashback atau alur mundur. Berbeda dengan alur maju yang jalan ceritanya itu runtut dari tahap awal sampai akhir. Kalau alur mundur ini itu jalan ceritanya tidak urut. Alur mundur ini bisa dimulai dari tahap akhir, kemudian tahap tengah, baru tahap pengenalan atau tahap awal. Nah, teknik pembalikan cerita dapat dilakukan melalui perenungan lalu penuturan kepada tokoh lain. Kemudian alur yang ketiga yaitu ada alur campuran. Nah, di alur campuran ini tentunya melibatkan dua alur yaitu alur maju dan alur mundur. Kedua alur ini bisa digunakan secara bergantian dalam kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya cerita yang terpisah baik waktu ataupun kejadiannya. Tentunya di alur campuran ini si pengarang harus benar-benar teliti dalam membuat ceritanya agar cerita ini dapat dipahami ataupun diikuti oleh para penikmatnya atau para penontonnya. Ya, selanjutnya adalah bagian-bagian dalam alur. Bagian-bagian dalam alur itu ada dua macam, yaitu ada babak dan ada adegan. Babak adalah bagian terbesar dari sebuah drama. Pergantian babak bisa ditandai dengan layar yang turun, lalu lighting yang gelap kemudian terang lagi, ataupun dengan musik-musik pengiring, atau bisa dengan hal-hal lain. Nah, pergantian dalam babak ini menandai pergantian latar, baik waktu, tempat, maupun suasana. Lalu yang kedua ada bagian alur adegan. Nah, adegan ini adalah bagian dari satu babak. Satu babak terdiri dari beberapa adegan. Sebuah adegan itu menggambarkan satu suasana. Ya, jadi adegan itu bagian dari satu babak. Nah, di dalam satu babak itu ada beberapa adegan. Di sini kalian maksudkan? Ya, bagus. Nah, adegan sendiri itu menggambarkan satu suasana. Jadi kalau misalnya dalam satu babak itu ada beberapa adegan, lalu suasananya itu juga ada beberapa. Ya, selanjutnya ada struktur alur. Struktur alur itu ada 5.
Yang pertama ada pembuka, komplikasi, klimaks, resolusi, lalu ada keputusan. Yang pertama, pembuka atau eksposisi, yaitu mengisahkan tentang kejadian yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, di pembuka ini itu supaya penonton paham dengan cerita yang sedang disajikan. Lalu yang kedua ada komplikasi, yaitu awal mula terjadi ketegangan atau awal mula adanya konflik. Nah, di sini itu konflik akan naik, lambat, atau cepat, kemudian menjadi keras. Yang ketiga, yaitu klimaks. Konflik berada di puncaknya. Nah, yang keempat itu ada resolusi, yaitu konflik telah memperoleh peleraian. Jadi, tegangannya itu mulai menurun. Dan yang terakhir itu ada keputusan, yaitu penyelesaian konflik. Apa sudah jelas mengenai alur ini? Apa ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya, kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah konflik. Kalian pasti udah tahu kan konflik itu apa? Coba jelaskan. Ya, pertentangan, keributan, apalagi perdebatan. Ya, itu semua benar. Jadi konflik itu adalah pertentangan atau ketegangan yang terjadi dalam sebuah cerita atau drama. Nah, konflik sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada eksternal dan internal. Eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, bisa jadi dengan lingkungan alam atau manusia. Eksternal sendiri itu dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu ada fisik dan ada sosial. Konflik fisik yaitu disebabkan berbenturan antara tokoh dengan lingkungan. Misalnya saja ketika si tokoh itu menjadi korban kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari konflik fisik. Lalu yang kedua ada konflik sosial, yaitu yang muncul akibat hubungan antar manusia. Misalnya saja ketika si tokoh itu mengalami penyiksaan, penindasan, pembulian, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari konflik sosial. Kemudian ada jenis konflik internal atau batin. Nah, konflik batin ini merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri. Konflik ini tuh cenderung lebih sulit digambarkan dan tentunya butuh keahlian khusus untuk membuatnya. Jadi itulah dua konflik yang ada di dalam dua drama. Konflik-konflik ini itu yang membuat drama itu menjadi menarik. Cara tokoh menghadapi konflik akan sangat menentukan hasil akhir dari drama yang akan ditampilkan. Tentunya kalau misalnya di dalam sebuah cerita ataupun drama itu nggak ada konflik atau permasalahan, tentu saja si ceritanya itu nggak akan menarik gitu. Nah, lalu unsur intrinsik selanjutnya ada penokohan, yaitu penampilan tokoh sebagai pembawa peran sifat-sifat pribadi. Atau lebih singkatnya itu watak tokoh dalam sebuah drama. Karakter merupakan bahan paling aktif yang menggerakkan cerita. Kalau misalkan di dalam sebuah cerita itu nggak ada penokohan atau perwatakan atau karakter gitu ya, tentu saja cerita itu nggak akan terjadi atau nggak ada cerita gitu, nggak ada, karena nggak ada pemerannya ya. Nah, jenis penokohan berdasarkan psikis itu ada tiga, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, kebanyakan orang-orang itu apa ya, salah pengertian dalam mengartikan antara protagonis dan antagonis. Kebanyakan orang itu mengartikan protagonis sebagai pemeran tokoh yang mempunyai sifat baik, sedangkan antagonis itu pemeran tokoh yang memiliki sifat jahat. Sebenarnya bukan seperti itu. Lebih tepatnya adalah protagonis itu adalah pemeran utama dalam sebuah cerita, begitu. Nah, biasanya kan pemeran utama itu tokohnya baik gitu ya, sifatnya baik, sering ditindas gitu. Jadi itu muncul pemikiran bahwa protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, sedangkan antagonis, di sini antagonis itu adalah penghalang protagonis yang menyebabkan konflik terjadi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai musuh protagonis gitu ya. Dan yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini adalah penengah atau pelerai antara tokoh protagonis dan antagonis. Ya, itu materi kita pada hari ini ya.
Sebelum Ibu ngasih tugas ke kalian, apa ada pertanyaan? Oh iya dong, pastinya harus ada tugas ya. Mudah kok tugasnya. Apa ada pertanyaan? Oh nggak ada. Tugasnya ada di halaman 9. Di situ kan ada contoh drama. Ya, kalian bisa mencari alur, penokohan, serta konflik yang terjadi di dalam drama tersebut. Dan tugas yang kedua itu kalian membuat drama gitu, karangan sendiri, yang nggak boleh searching di Google. Ya terserah, berapa tokoh pun terserah kalian. Yang penting drama, temanya juga bebas, yang penting nggak mengandung unsur sara gitu ya. Ya, jelas tugasnya. Ya nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Oh nggak ada. Ya sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya ibu dan kalian bisa bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Ya, tetap semangat untuk hari ini, semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.